Bismillahirrahmanirrahim. Materi hari ini yaitu tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen, gitu ya. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang lingkungan dari manajemen. Jadi lingkungan itu ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal, gitu ya. Lingkungan itu adalah apa-apa yang mempengaruhi organisasi, baik itu dari internal juga dari eksternal. Oke, kalau dari internal itu kemampuan yang mempengaruhi. Jadi kepemimpin itu dalam kemampuannya mempengaruhi bawahannya, gitu ya. Pemimpin mempengaruhi pengikutnya itu berbeda-beda. Ketika pemimpinnya berganti, itu akan mempengaruhi kemampuannya juga dalam memotivasi bawahan. Oke. Kemudian dari lingkungan eksternal, kita masuk sini dulu. Ya, lingkungan eksternal itu termasuk hal-hal yang mempengaruhi perusahaan, gitu ya, mempengaruhi organisasi, tapi tidak terlalu bisa dikontrol oleh perusahaan, oleh organisasi. Bisa dipengaruhi tapi tidak bisa dikontrol. Seperti apa gitu? Coba kalau kalian ingat. Oke. Jadi di dalam itu namanya organisasinya. Jadi organisasi bisnis ya berarti perusahaan. Ya. Kelihatan dari kalian ini? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Jadi yang mempengaruhi itu di dalamnya ada konsumen. Gitu ya. Konsumen apabila mereka mengalami perubahan selera, itu akan mempengaruhi organisasi. Gitu ya. Kalau awalnya dia itu senang, kalau kita lihat mengalami perubahan selera dulu, yang sebelumnya mereka belanja secara menikmati kegiatan belanja sebagai kegiatan rekreasi misalnya ya. Kemudian dengan adanya perubahan teknologi, konsumen ini mulai mengalami pergeseran selera. Mereka senang belanja secara online. Jadi kegiatan berselancar di dunia maya itu adalah kegiatan rekreasinya. Jadi gimana caranya? Kalau yang sebelumnya itu berlomba-lomba di dalam suasana tokonya biar nyaman, biar orang itu betah, konsumen itu betah di toko, sekarang gimana caranya konsumen itu betah nge-scroll di dalam e-commerce-nya, gitu ya. Kemudian ada kalau dari sisi output produknya itu diminati oleh konsumen, berarti harus ada inputnya. Inputnya itu berarti kita bicara tentang supplier. Nih ya. Kemudian selain supplier, itu ada juga kita misalnya perusahaan ini meminjam dana, berarti ada pihak kreditur yang memberikan kredit. Gitu ya. Kreditur itu bisa berupa bank ataupun orang perseorangan, misalnya pinjamnya ke perorangan ya berarti ya bank dan yang lainnya. Gitu. Kemudian kalau dananya dari investor, berarti investor itu juga memiliki pengaruh terhadap organisasi. Terus ada juga pemerintah. Pemerintah ini mengatur peraturan, gitu ya. Misalnya pemerintah dia ini usaha di suatu jenis usaha, gitu ya. Kemudian pemerintah tahu-tahu melarang jenis usaha tersebut. Apa enggak goyah organisasinya? Pasti goyah. Makanya pemerintah ini juga termasuk dalam lingkungan organisasi eksternal yang berada di luar organisasinya. Apa masih ada lagi? Ya ada lagi masih. Misalnya warga sekitar ya, warga sekitarnya yang bukan konsumen, bukan supplier, ya cuma orang sekitarnya perusahaan aja gitu ya, masyarakat.
Ini apa ada yang lain? Mungkin masih ada, tapi kita biarkan dulu. Nah, ini adalah lingkungan eksternal dari organisasi. Kemudian untuk bisa menjalan karena kita tidak bisa mengatur mereka, tidak bisa mengontrol gitu ya, tapi hanya bisa mempengaruhi. Bagaimana cara mempengaruhinya gitu ya? Bagaimana cara mempengaruhinya itu dengan kita menerapkan namanya tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Nah, di sini saya pindah ke atas. Nah, etika gitu ya. Etika dalam manajemen. Etika itu adalah pandangan yang salah, bukan pandangan atau keyakinan mengenai benar dan salah. Jadi kalau perusahaan itu perusahaan itu ada di lingkungan masyarakat. Kalau lingkungan masyarakat itu menganggap apa yang dilakukan oleh perusahaan itu salah, berarti perusahaan itu akan dianggap salah. Tapi kalau apa yang dilakukan perusahaan itu dianggap benar, gitu, tidak ada masalah oleh masyarakat sekitar, ya perusahaan itu nggak akan dianggap salah. Misalnya berarti etika ini adalah keyakinan yang berlaku di dalam masyarakat. Misalnya, suatu masyarakat menganggap bahwa penebangan pohon di hutan itu bukan hal yang salah, bahwa ya, itu memang harus dilakukan misalnya gitu ya. Sehingga misalnya perusahaan ini melakukan penebangan hutan pengembangan pohon di hutan, ya itu nggak akan menjadi suatu hal menjadi tuntutan hukum karena dianggap tidak ada masalah dengan itu. Jadi ini etika. Jadi etika yang berlaku di suatu daerah itu akan mempengaruhi kebudayaannya juga. Misalnya kayak gini. Kalau kalian perhatikan gitu ya, namanya McDonald itu ada di mana-mana gitu ya. Dia perusahaan multinasional. Jadi ada di banyak negara. Gitu ya. Ada induk ya, perusahaan induk, ada perusahaan cabang. Oke. Perusahaan induk ada di negara induknya, perusahaan cabang ada di mana-mana. Nah, perusahaan ini itu harus menyesuaikan dengan budaya tempat perusahaan ini akan masuk gitu ya. Kalau kita lihat McDonald menjual ayam gitu ya, menjual burger. Oke. Di Indonesia kalau makan ayam itu sama nasi gitu ya. Sehingga McDonald itu memberikan bungkusan nasi, pilihan bungkusan nasi. Tapi kalau di Amerika ya nggak ada namanya nasi ini gitu loh. Itu akan mengikuti daerahnya. Itu adalah etika. Maksudnya salah satu contohnya etika gitu ya. Kemudian etika manajemen itu adalah standar kelayakan pengelolaan organisasi yang memenuhi kriteria etika. Jadi kalau perusahaan itu mau masuk ke sebuah negara yang menerapkan ajaran Islam misalnya ya, berarti dia harus mau nggak mau menerapkan aturan Islam di dalam perusahaannya. Kalau nggak menerapkan, ya dia akan didemo, nggak diterima di dalam negara tersebut. Itu contoh seperti itu. Kemudian ada 4 pandangan tentang perilaku etis. Ada yang namanya utilitarian view, ada yang individualism view, ada yang moral right view, ada yang justice. Utilitarian view, perilaku yang etis itu adalah yang memberikan kebaikan, yang memberikan manfaat. Oh, nggak apa-apa itu salah, tapi dia tuh baik sama saya misalnya. Itu dianggap perilaku yang etis. Ada yang menanggap sebagai individualism view, perilaku yang etis itu adalah perilaku yang dalam jangka panjang memberi kepentingan bagi dirinya. Nah, ini biasanya dipahami sama perusahaan-perusahaan. Bagaimana? Jadi dia punya kepentingan untuk long last, dia punya kepentingan untuk perusahaan ini survive, perusahaan ini punya kepentingan untuk bahwa dia pengen perusahaan ini tetap tegak berdiri dalam kondisi apapun. Sehingga untuk bisa tetap tegak berdiri, dia harus mengikuti aturan. Nah, jadi kalau dia dianggap seperti itu berarti ada
organisasi atau organisasi bisnis yaitu perusahaan punya dua tujuan. Tujuan jangka pendek adalah dia mendapatkan keuntungan. Tapi kalau hanya memikirkan keuntungan saja gitu ya, hanya memikirkan keuntungan saja, perusahaan ini akan melakukan apapun, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tapi kan nggak seperti itu. Perusahaan juga punya tujuan jangka panjang, yaitu tetap survive, tetap ada, sustainable, tetap terus ada. Jadi gimana caranya tetap terus ada? Ya kita nggak bisa mencari keuntungan, menetapkan harga setinggi-tingginya demi keuntungan yang semaksimal mungkin. Berarti ya harganya harus sesuai dengan kemampuan masyarakat. Harga itu harus sesuai dengan harga pasar, biar nggak ngerusak pasar. Ya, kalau ngerusak pasar dia akan dimusuhi oleh pasar, gitu ya, oleh pesaing-pesaingnya. Kemudian moral right view, bahwa perilaku yang dianggap etis itu adalah perilaku yang menghargai hak asasi manusia yang dianut oleh semua orang. Misalnya, hak pekerja ini harus dilaksanakan, harus dipenuhi oleh perusahaan. Bahwa pekerja itu punya hak untuk mengajukan libur, pekerja itu punya hak untuk berbahagia misalnya. Mereka hak itu harus dipenuhi. Mereka boleh cuti kayak gitu ya. Itu harus dipenuhi. Hak beragama berarti disediakan tempat untuk beragama, melaksanakan agamanya. Hak untuk misalnya istirahat sejenak untuk melaksanakan kepentingan agamanya itu harus dipenuhi. Yang itu yang dianggap sebagai memiliki etika. Nah, jadi ini ada beberapa pandangan. Kemudian justice view, bahwa perilaku yang etis itu adalah perilaku yang tidak memihak, jujur, dan adil dalam memperlakukan orang. Nah, seharusnya itu kesemuanya dimiliki oleh para pelaku bisnis gitu ya, para manajemen perusahaan. Oke, selanjutnya. Etika manajerial. Etika manajerial itu adalah tindakan etis dari seorang manajer yang akan mempunyai dampak positif bagi dirinya dan orang lain di tempat kerja, serta bermanfaat sosial bagi masyarakat dan sebaliknya. Jadi dia tidak bisa mementingkan kepentingannya sendiri saja. Dia tidak bisa egois, tetap harus memperhatikan orang lain. Gitu ya, itu berarti etika. Jadi agar dalam lingkungan ini dia bisa tetap menjalin hubungan yang baik dengan para dengan komponen lingkungan eksternal ini, demikian juga dengan lingkungan internal, tadi kayak ada pegawai gitu ya, ada karyawan, ada manajer middle, kemudian ada manajer up gitu ya. Itu mereka juga makanya harus menerapkan etika manajerial. Kemudian ada dilema yang dihadapi oleh para manajer, yaitu ada situasi yang memaksa seseorang untuk memutuskan melakukan suatu tindakan meskipun memberikan keuntungan secara personal, keuntungan secara organisasional, ataupun dirinya. Mungkin keputusan tersebut dianggap tidak etis. Jadi manajer ini kan tugasnya adalah mengambil keputusan, gitu ya, mengambil keputusan. Jadi ada beberapa pilihan alternatif keputusan itu yang mana kadang itu kadang dianggap tidak etis, dianggap melanggar etika. Tapi dia itu memilih keputusan tersebut itu sudah dipertimbangkan matang-matang, yang mana dampak negatifnya itu yang paling minimal. Biasanya seperti itu. Walaupun itu dianggap tidak etis, tapi dianggap yang paling minimal. Dia pasti berusaha meminimalkan kerugian, meminimalkan kerusakan, gitu ya. Sehingga kadang yang dipilih mungkin bisa jadi. Nah, kita nggak tahu, tergantung situasinya. Kemudian nilai personal. Nah, nilai personal. Nilai personal ini dianggap sebagai standar etika. Bahwa nilai personal ini agama juga termasuk dalam nilai personal ya. Nilai atau value itu sendiri pada dasarnya adalah pandangan yang ideal.
yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Berarti setiap orang tuh punya nilai bahwa yang dianggap orang baik itu yang bagaimana, gitu ya. Nah, yang mempengaruhi pikiran itu bisa jadi dari pendidikan, gitu ya, dari ajaran agama, dari ajaran orang tua, dari lingkungan yang menganggap bahwa orang yang baik itu yang seperti apa. Nah, itu orang yang baik itu berarti adalah nilai yang diyakini oleh setiap orang. Kemudian, nilai personal atau personal value pada dasarnya merupakan cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan kegiatan yang dilakukannya. Kemudian, nilai personal terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai terminal ini pada dasarnya merupakan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilaku, didorong dari motif dalam meraih sesuatu. Jadi ini adalah nilai terminal itu motivasi. Jadi kalau motivasinya misalnya motivasi ini didasarkan pada kebutuhan. Kalau dia kebutuhannya masih kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, berarti dia motifnya untuk melakukan sesuatu adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Misalnya dia nggak makan, dia akan mencari kebutuhan dasar, makan kan termasuk kebutuhan dasarnya. Orang itu akan membenarkan segala cara gimana caranya dia itu makan, karena itu kebutuhan dasar. Kemudian ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, kebutuhan selanjutnya itu kebutuhan sekunder dan tersier gitu ya. Itu tergantung dari ya tadi. Jadi sehingga apapun tindakannya, motivasinya itu adalah memenuhi kebutuhannya. Kemudian nilai instrumental itu adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku dalam setiap keadaan. Diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dijalankan. Oke, selanjutnya. Ada penelitian empiris mengenai nilai terminal dan instrumental. Ini kita skip aja, mungkin tidak terlalu urgen gitu ya. Konflik nilai. Ada konflik interpersonal, konflik individu dengan budaya, dengan organisasi, kemudian konflik antar budaya. Konflik intrapersonal ini antar individu gitu ya. Misalnya individu yang satu dengan individu yang lain, misalnya orangnya yang ini pemarah, yang ini itu enggak pemarah, misalnya orang yang satunya lambat dianggap tidak cakcek. Nah, itu biasanya terjadi perbedaan nilai di tiap individu gitu ya. Kemudian kalau konflik individu dengan organisasi, ini berarti individunya lebih banyak dengan organisasi, dengan peraturan perusahaan, bisa jadi seperti itu, dengan ketentuan-ketentuan perusahaan, itu dia merasa dirugikan, gitu ya. Jadi konflik-konflik ini terjadi apabila salah satu pihak itu merasa dirugikan, gitu ya. Kalau konflik interpersonal ini berarti antar individu, salah satu individu merasa dirugikan, sehingga dia berkonflik dengan individu yang dianggap merugikan dia. Kemudian konflik individu dengan organisasi ini apabila organisasi, biasanya organisasi karena yang lebih berkuasa kan organisasi daripada individu. Organisasi ini dianggap merugikan individu gitu loh ya. Di sini disebutkan pada dasarnya merupakan konflik yang terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Misalnya individu ini merasa bahwa kayak gini, misalnya di Indomaret atau Alfamart gitu ya, mereka kalau nggak punya uang kecil kan gini, apakah didonasikan gitu ya. Terus kalian itu misalnya pegawai Indomaretnya sendiri itu merasa hal tersebut ini nggak patut, seharusnya kita nggak boleh kayak gini gitu ya. Itu kan kayak orang dipaksa untuk berdonasi gitu ya. Kalau kita seharusnya sedia tetap uang kecil. Misalnya si kasirnya Indomaret, Alfamart itu punya keyakinan begitu. Saya nggak setuju namanya donasi terpaksa gitu. Sehingga dengan seperti itu dia itu berkonflik dengan organisasi karena organisasinya memaksa untuk donasi itu gitu ya. Sehingga
untuk mengatasi tersebut gitu ya, macam-macam orang cara mengatasinya. Dia nggak mau berkonflik berlarut panjang dengan organisasi, dia memilih cara sendiri. Ya udah kalau gitu saya mau cari tukeran kerincingan gitu ya. Jadi dia sedia tapi tetap ditawarkan misalnya kepada konsumen. Apakah mau ini sisa sekian, apa mau didonasikan misalnya pegawainya orangnya nggak mau gitu ya, dia ya udah dikembalikan gitu ya, bukan kembali permen tapi kembali kericikan gitu ya, kembali uang koin gitu. Nah, itu dia bisa mengatasi permasalahan itu. Tapi kalau orangnya tersebut malah dia berkonflik dengan apa ya, tambah menggugat ke atasan, ke organisasi gitu ya, itu bisa jadi nanti dia dianggap tidak patuh terhadap budaya organisasi, tidak patuh terhadap ketentuan organisasi, bisa jadi dia dipecat gitu ya. Jadi harus bijak juga gitu gimana caranya organisasi tersebut tiap pribadi mengatasi konflik tersebut. Kemudian konflik antar budaya ini pada dasarnya konflik antar individu maupun individu yang lain disebabkan karena perbedaan budaya. Nah, karena di Indonesia terdiri dari berbagai banyak suku gitu ya, itu sangat mungkin terjadi konflik antar budaya. Tuh. Kemudian isu terkait etika manajemen itu adanya ya ini hal-hal yang melanggar etika gitu ya, hal-hal yang melanggar etika kan kepatutan. Kepatutan berarti salah satu yang digunakan itu adalah dasarnya adalah hukum. Kalau melanggar hukum ya otomatis melanggar etika gitu ya. Nah, itu ada pencurian, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu maksudnya kayak gini. Seseorang itu kalau sudah menjadi bagian dari organisasi, dia tuh berarti harus mengutamakan kepentingan organisasi, bukan kepentingan individu. Kalau dia mengedepankan kepentingan individu, berarti akan terjadi namanya konflik kepentingan. Makanya kepentingan itu tadi. Oke, selanjutnya adanya pengawasan kualitas atau kontrol. Biasanya orang gitu kalau kontrolnya nggak jalan gitu ya, kualitas kontrolnya nggak jalan, nanti hasil produk yang dihasilkan ya jelek gitu kan ya. Kalau kalian pernah ngelihat gini ya, pernah memperhatikan nggak boneka, karena saya punya anak kecil ya, jadi saya biasa lihat boneka yang mahal gitu ya, harga 300 ribuan, dengan boneka yang ada dijual di pasar harga 5.000. Itu kalau kalian lihat cat matanya gitu, kalau yang 300 ribu itu pas gitu ya. Kalau yang boneka yang 5 ribuan itu catnya bisa mata itu bisa ke sini gitu ya. Kemudian masih ada lebihan sambungan, itu kasar sekali. Nah, itu karena yang harganya murah itu tadi tidak melewati kualitas kontrol itu tadi, quality control, pengawasan kualitas. Kalau yang mahal ya dia mampu membayar orang yang mengawasi kualitas kontrol itu tadi, pengawasan kualitas. Oh, sorry. Jadi produk yang dihasilkan itu bisa lebih bagus karena harganya mahal itu tadi. Kemudian penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia itu seperti apa? Informasi pelanggan itu adalah informasi yang rahasia. Informasi pasien itu rahasia, tidak boleh dibocorkan. Informasi klien itu rahasia. Kalau kalian ditelepon, nomornya kalian ada di mana-mana, itu bisa jadi informasinya kalian itu disebarkan oleh perusahaan yang menyimpan datanya kalian. Perusahaan yang menyimpan datanya kalian tuh di mana? Ya kalian ngerasa di mana menyerahkan data-data tersebut gitu ya. Saya paling ingat saya menyerahkan data itu ketika membuka rekening tabungan. Kalau data saya itu ada di mana-mana, berarti bisa jadi pihak-pihak tertentu di bank itu ya, itu menjual data-data nasabahnya. Itu termasuk pelanggaran etika kalau ketahuan gitu ya. Kemudian penyelewengan pencatatan keuangan. Nah, ini masuk di dalam sebenarnya akuntansi. Kalau kita kan belajar dasar akuntansi ya. Orang yang memegang bertanggung jawab terhadap pencatatan akuntansi itu kan sangat mungkin mengubah catatan. Lawang apa namanya? Kurang 1,0 tuh lebih bisa bahaya. 1 juta sama 10 juta itu selisihnya ya
Selisihnya 9 juta sendiri. Sebentar ya. Kemudian penggunaan aset perusahaan. Aset perusahaan itu seperti apa? Misalnya aset kantor. Di kantor itu di perusahaan tuh punya kendaraan ya. Kendaraannya dipakainya untuk kegiatan perusahaan. Tapi dipakai untuk kegiatan keluarganya sendiri. Nah, itu termasuk penyalahgunaan. Itu melanggar ya. Kemudian isu lain ada pemecatan tenaga kerja. Kalau pemecatan biasa ya mungkin ya, kondisi perusahaan lagi buruk misalnya. Tapi kalau misalnya perusahaan itu tidak memenuhi haknya pegawai tenaga kerja, misalnya hak apa saja, ya hak tadi, hak untuk hidup, hak untuk bahagia, misalnya hak untuk liburan, hak untuk menjalankan agama, itu salah, itu sudah berarti. Kemudian polisi lingkungan, bahwa misalnya kalau pabrik-pabrik itu kan mereka punya limbah. Nah, limbah ini harus ada sistematika penanganan limbah. Kalau mereka sembarangan menangani limbah, limbahnya dibuang sembarangan, itu akan mencemari lingkungan. Itu juga bersalah ya. Kemudian bersaing dari perusahaan, cara bersaing perusahaan yang tidak etis. Yang tidak etis itu seperti apa? Ya mereka melakukan kayak monopoli, itu termasuk cara bersaing yang tidak etis. Jadi kalau monopoli itu berarti yang dirugikan adalah konsumen. Mereka tidak punya monopoli. Itu gimana sih? Monopoli itu penjualnya satu, produsennya satu, tapi yang membeli banyak. Nah, monopoli itu seperti apa contohnya? Sebentar ya, saya pause dulu. Iya, Bu. Ada. Ya, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, tadi contohnya monopoli ya. Monopoli itu apakah terjadi? Iya, terjadi gitu saat ini. Misalnya kayak listrik gitu ya. Listrik itu kan yang kita cuma punya satu, PLN aja gitu ya. Ya itu berarti sebenarnya perusahaan listrik kita itu dimonopoli oleh negara. Tapi sebenarnya negara itu ada undang-undangnya gitu ya. Nah, kalau suatu saat dirasa bahwa monopoli ini benar-benar menyusahkan gitu ya, benar-benar merugikan masyarakat, itu bisa jadi akan muncul perusahaan swasta yang menangani listrik juga. Kalau kita lihat dulu itu telepon gitu ya, Telkom aja gitu. Kalau sekarang kan udah banyak provider swasta gitu yang menang, ya akhirnya harganya jadi bersaing gitu. Kalau tidak ada pesaing, ya, itu yang dirugikan adalah konsumen. Kemudian penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur. Ini juga melanggar. Kemudian pemberian hadiah kepada pihak-pihak tertentu yang terkait pemegang. Ini kayak suap sebenarnya ya. Nah, kemudian nih, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etika manajerial itu adalah adanya hukum. Mereka harus patuh hukum karena berada di negara hukum gitu kan ya. Kemudian peraturan pemerintahan. Kemudian kode etik industri perusahaan. Jadi dalam industri itu maksudnya gimana? Jadi kalau perusahaan itu bergerak di bagian makanan gitu ya, di produksi makanan, berarti dia akan ketemu peraturan di industri makanan gitu ya. Kemudian kalau mereka itu bergerak di, misalnya kayak kita di Unmuh gitu ya, mereka berarti industrinya adalah industri pendidikan gitu. Ada aturannya, ada yang menangani. Gitu. Jadi kurang tepat kayaknya kalau pendidikannya industri pendidikan. Jadi kayak industri tadi, industri fashion, berarti itu ya baju yang perusahaan yang produksi pakaian, kain, itu semuanya masuk dalam industri fashion. Kemudian makanan, minuman, walaupun itu makanan frozen, kemudian makanan yang
cepat saji, fast food itu masuk ke sana semua masuk dalam industri beverage and food. Kemudian ada tekanan sosial. Tekanan sosial ini dari mana? Dari masyarakat. Masyarakat itu punya harapan terhadap suatu perusahaan gitu ya. Dengan adanya perusahaan ini saya punya harapan kehidupan masyarakat meningkat. Misalnya, berarti kan ada harapan yang harus ditanggung oleh perusahaan. Kalau perusahaan itu ternyata mempekerjakan tenaga kerjanya dari luar wilayah semua gitu kan, mereka kecewa nih tetangga-tetangga perusahaan. Makanya ada peraturan bahwa sebagai 50% tenaga kerja itu harus yang ada di sekitarnya. Nah, tekanan sosial itu tadi. Kemudian tekanan sosial sekarang itu bisa lewat kayak pengawasannya masyarakat lewat sosial media gitu ya. Kalau yang tagar yang sekarang lagi tren itu apa sih? Lapor Polri itu ya. Jadi yang disorot itu adalah kinerja kepolisian. Buat apa lapor Polri gitu ya? Lapor terus ini kemarin yang ramai polisi sesuai prosedur gitu. Ya kayak gitu. Jadi masyarakat ini mengawasi kinerja kepolisian. Jadi kalau ada polisi dianggap tidak becus bekerjanya gitu mereka akan ramai-ramai menaikkan tagar itu gitu ya. Itu kemampuan. Makanya kenapa yang viral itu seperti itu. Itu tekanan sosial. Makanya sekarang yang dikerjakan sama polisi itu cuma yang ini kasus-kasus yang viral saja ya, karena tekanan sosialnya lebih tinggi, tekanannya masyarakat tuh lebih tinggi kepada kasus-kasus itu. Apakah ada kasus yang nggak viral? Ya ada gitu ya. Cuma sama-sama harus dikerjakan, tapi yang menjadi prioritas adalah kasus yang viral. Nah, itu tadi tekanan sosial contohnya. Kemudian tegangan antara standar perorangan dengan kebutuhan organisasi. Jadi organisasi itu pengennya tenaga kerjanya murah, tapi buruh atau tenaga kerja juga pengen dibayar tinggi. Nah, ini kan juga ada ketegangan. Gimana caranya mempertemukan itu. Kemudian, nah ini tanggung jawab sosial perusahaan atau yang disebut Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, CSR ini dianggap merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal melalui kegiatan yang dilakukan dalam rangka ya. Jadi kegiatannya banyak. Bisa melakukan penjagaan lingkungan, norma masyarakat, berpartisipasi dalam pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Seperti apa contohnya? Paling gampang contohnya itu kayak gini. Perusahaan rokok Gudang Garam itu memberikan beasiswa gudang garam. Kalau kita pikir ya, buat apa hubungannya perusahaan rokok sama pendidikan? Nah, ini kayak mereka tuh punya kewajiban ikut serta membangun masyarakat gitu. Bagaimana dengan melakukan corporate social responsibility? Jadi ini adalah kewajiban perusahaan yang diberlakukan oleh pemerintah ya. Jadi sudah ada peraturannya. Perusahaan ini wajib melakukan kayak kerja bakti, istilahnya seperti itu ya. Jadi timbal balik, kamu sudah mendapatkan keuntungan dari masyarakat, berarti kamu lakukanlah sesuatu untuk masyarakat, kayak gitu, untuk masyarakat dengan memberikan beasiswa, kemudian menjaga lingkungan, itu wajib dilakukan karena perusahaan juga sudah melakukan semacam eksploitasi gitu ya terhadap lingkungan. Jadi kayak Aqua, dia ngambil air dari mata air nih gitu ya, berarti dia harus melakukan sesuatu untuk mengganti itu, misalnya tetap menjaga lingkungan di sekitar mata airnya kayak gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke ya.